silakan kita mulai hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Ya, Ayu Setia, Bunga Anggun, Hadir, Miss. Bunga Marhati, Hadir, Miss. Deva. Hadir, Miss. Oke, Miss di sini punya salah satu penyemangat kalian agar kalian tidak lemas dan juga berenergi. Mana matamu? Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Berarti sudah semangat? Sudah fokus? Siapakah yang masih mengingat materi kita pada minggu lalu? Silakan cerita berdiri, Pus. Minggu lalu kita belajar cara menyusun laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Oke, jadi apa itu laporan laba rugi? Apa itu laporan ekuitas? Oke, silakan Syahara. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban dalam satu periode. Sedangkan laporan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam satu periode. Minggu lalu kita sudah mempelajari ataupun sudah mengenal yang namanya laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Hari ini kita masih dalam materi yang sama, yaitu laporan keuangan bagian apa? Posisi keuangan dan juga harus. Ada yang sudah tahu kah apa itu yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan? Atau fungsinya apa sih laporan posisi keuangan itu? Apa fungsi dari laporan? Harus boleh Devina. Laporan yang menggambarkan tentang posisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan kalau posisi laporan arus kas itu menggambarkan kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan. The best ya. Jadi betul sekali ya. Kalau laporan keuangan bagian neraca atau posisi keuangan itu adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan. Apakah keadaannya sedang baik atau buruk, ataukah keadaannya sedang surplus atau malah minus. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi laporan neraca posisi keuangan. Yang kedua kita akan mengidentifikasi laporan arus kas pada perusahaan jasa. Yang ketiga yaitu menyusun langsung laporan neraca atau posisi keuangan pada perusahaan jasa. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan arus kas pada perusahaan jasa. Paham? Untuk lebih paham lagi ataupun lebih mengerti lagi pada pembelajaran dan materi kita pada pagi hari ini, silakan kalian perhatikan video pembelajaran yang akan diputar. Siapkan pulpen dan juga alat buku catatan kalian. Catat poin-poin yang pentingnya dan juga catat yang menurut kalian masih membingungkan. Posisi keuangan yang muncul pada video pembelajaran itu ada neraca lajur yang
dari neraca hasil dan segalanya. Oke, pertanyaan Dina, laporan ataupun posisi keuangan tadi yang ini nih, data-datanya berasal dari mana? Adakah yang bisa bantu jawab Miss sebelum Miss yang menjawab? Oke, kita silakan Git. Kalau menurut saya, data yang ada pada laporan posisi keuangan memang dari neraca laju Miss. Karena pada video pembelajaran tadi dijelaskan unsur-unsur yang ada pada laporan posisi keuangan itu adalah harta, utang, dan modal. Dan itu sama seperti akun-akun yang ada pada kolom posisi keuangan yang ada pada neraca laju. Oke, makasih kita atas. Jadi semua data yang ada pada laporan posisi keuangan atau neraca ini memang berasal dari neraca laju. Seperti yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa fungsi dari neraca laju adalah mempermudah penyusunan laporan keuangan. Salah satunya yaitu laporan bagian laba rugi dan juga laporan neraca. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, Miss. Oke, kalau sudah cukup, Miss mau coba pemahaman kalian sudah sampai mana? Miss ada latihan soal, silakan kalian kerjakan secara mandiri. Perusahaan jasa laundry Magis. Miss kasih waktu 15 menit atau 20 menit? 20 menit. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah? Siapa yang mau mengisi ataupun mencoba menghitung berapa besar laporan perubahan ekuitasnya? Silakan kita ya. Modal awalnya 17.112.000. Lihat soal betul apa enggak? Modal ya? 17.112.000. Maka hasilnya modal aku itu penambahan modal laba bersih dikurangi neraca. Hasilnya 8.321.000. Maka modal akhir adalah 25.433.000. Jadi sudah pahamkah kalian sampai sini? Sudah. Bisa? Oke, kalau sudah paham, mari kita coba lagi mengerjakan dalam bentuk namanya kerja kelompok. Di sini Miss akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Kelompok 1 ada Gita, Ayu Setia, Jenny, Salsa, Windy. Silakan duduk berkelompok. Kalau nanti sudah selesai, silakan kalian presentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian ke depan. Dua orang saja, 2 orang saja yang maju ya.
3. Silakan. Jadi total pendapatan dari klinik anak sehat periode 31 Desember 2020 yaitu 60 juta dan laba bersihnya itu 86 juta 900. Oke. Apakah sudah benar jawaban dari kelompok berapa? 3. Sudah benar? Oke, siapa? Berarti. Itu hasil laba bersihnya salah, Miss. Seharusnya nilainya 33 juta 100 ribu. Oh iya Pak, kalau di Miss. Ini hasilnya dikurangi. Berapa nilainya? Coba dia. 33 juta 100 ribu sudah benar? Oke, jangan keliru lagi, berarti kelompok 3 penggaranya salah dong ya? Nah, silakan nanti langsung diperbaiki lagi di bagian perubahan aktivitas dan juga neraca. Tentu kamu kelompok 3 sama ya, salah juga ya, yang penting sudah berani untuk maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi benar ya di sini untuk pendapatan yaitu besarnya yaitu 60 juta. Kemudian biaya-biayanya sudah tepat semua, sudah masuk semua dan soal benar ya. Maka total biaya yang didapat yaitu sebesar 26 juta 900 ribu. Total pendapatan dikurangi total biaya besarnya yaitu jadinya 33 juta 100 ribu. Jangan lupa ini yang akan kita gunakan pada laporan perubahan ekuitas. Nah, silakan siapa bagian laporan posisi keuangan yang mau maju? Silakan kelompok 1. Jadi untuk laporan posisi keuangan klinik anak sehat untuk aktiva lancarnya, total aktiva yaitu ditambah antara total aktiva lancar dan total aktiva tetap menjadi 193 juta 600. Siapa yang ingin bertanya? Kalau ada yang salah? Oke. Hasil pekerjaan dari kelompok 1 untuk posisi keuangan neraca adalah ini. Kemudian di mana kita lihat total aktiva dan total pasifanya sama atau tidak? Jadi sudah tepatkah jawabannya? Sudah. Ya. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Kalau cukup, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi, laporan posisi keuangan disusun setelah laporan perubahan ekuitas selesai disusun. Kemudian, bentuk laporan posisi keuangan ada 2. Bentuk pertama apa? Kontrol. Yang kedua bentuk tabel. Ada lagi? Atau sudah cukup? Oke, silakan buka. Laporan arus kas disusun dengan mengelompokkan arus kas menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan pembiayaan. Betul sekali ya. Jadi laporan arus kas itu disusun dari 3 klasifikasi atau 3 kelompok ya. Yang pertama itu ada apa? Dari aktivitas operasional. Yang kedua ada aktivitas investasi. Yang ketiga ada aktivitas pembiayaan. Jadi dasar dari penyusunan laporan arus kas itu adalah 3. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, oh cukup. Coba kita refleksi pada pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira apakah tantangan yang kalian jumpai dalam pembelajaran ini? Saya Miss Resti, ya silakan Res. Tantangan yang saya jumpai adalah saya harus benar-benar teliti saat menyusun laporan posisi keuangan karena terdiri dari banyak faktor. Bahwa ternyata kesulitan pada pembelajaran ini dan tantangannya adalah saat
banyak menggunakan atau akun-akun yang terlibat dalam posisi keuangan. Puas kalau begitu pelajaran hari ini? Oke, terima kasih atas waktu kalian pada hari ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang baru yaitu jurnal penutur. Jadi silakan kalian baca-baca terlebih dahulu materinya apa saja dan bagaimana seperti apa jurnal penutur. Sebelumnya kita tutup terlebih dahulu dengan membaca doa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan nanti kalian istirahat terlebih dahulu. Ikuti pembelajaran selanjutnya dengan semangat dan juga dengan baik. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.